Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambak ini di sore hari ya guys. Waktu hujan ini, hujan petir. Ya, Wonosobo memang salah satu wilayah yang curah hujannya cukup tinggi ya guys. Ya kayak Bogor itulah ya. Curah hujannya tinggi jadi hampir tiap hari hujan. Memang sih tahun kemarin itu sempat 3 bulan antara 3 sampai 5 bulan lah itu tidak ada hujan sama sekali ya, karena pengaruh dari El Nino itu. Jadi Wonosobo itu yang biasanya curah hujannya cukup tinggi itu sama sekali nggak turun hujan sampai kering ya. Sungai-sungai itu pada kering ya, walaupun mengalir tapi tidak sederas biasanya ya. Dan suhu juga melonjak ya, pernah sampai 39 derajat Celcius. Sampai mikir kalau Wonosobo aja suhunya sampai 39 derajat Celcius. Terus kota-kota lain yang sudah terkenal panas kayak Semarang, Jakarta itu kayak apa ya suhunya. Tapi sekarang Wonosobo sudah kembali ke asal muasalnya ya, kembali ke wilayah yang curah hujannya cukup tinggi. Ini hampir tiap hari hujan ya, walaupun cuma hujan gerimis itu, tapi tiap hari hujan. Kemarin Minggu malah seharian hujan terus itu. Ya, karena curah hujan yang cukup tinggi ini, makanya pemerintah Kabupaten Wonosobo meningkatkan status ya jadi waspada, karena Wonosobo ini termasuk rawan longsor dan di beberapa tempat terutama di bantaran sungai itu rawan banjir. Dan bencana tanah longsor juga banjir di Wonosobo ini ya menimbulkan tidak sedikit kerugian materi ya. Ya walaupun kadang-kadang ada juga kerugian dalam bentuk ada yang menjadi korban sih, tapi syukurnya itu jarang itu. Dan memang ada beberapa faktor ya kenapa Wonosobo ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Yang pertama itu adalah faktor geografis. Wonosobo ini terletak di dataran tinggi ya.
ketinggian Wonosobo itu antara 700 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Yang titik tertingginya itu ada di Desa Sembungan tuh ya, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Ini adalah desa tertinggi di Jawa Tengah. Nah, karena datanya yang tinggi ini mempercepat pendinginan udara dan meningkatkan curah hujan. Lalu Wonosobo ini dekat dengan pegunungan ya, karena dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, belum gunung-gunung yang lainnya kayak Gunung Bisma, Gunung Pakuwojo. Ini dapat mempengaruhi pola cuaca ya dan meningkatkan curah hujan. Lalu ada faktor klimatologi seperti pengaruh monsun ya, karena Wonosobo ini terletak di jalur monsun Asia Tenggara. Nah, ini membawa kelembapan dari laut dan menyebabkan hujan. Juga pengaruh angin monsun barat yang membawa kelembapan ini dari Samudra Hindia. Ini juga menyebabkan curah hujan tinggi ya di Wonosobo. Lalu juga ada faktor hidrologi seperti ketersediaan air. Nah, Wonosobo ini memiliki banyak sumber air seperti sungai ya, seperti Sungai Serayu dan lainnya. Banyak banget sih sungai di Wonosobo. Danau seperti Telaga Mejer, Waduk Wadas Selintang, dan juga mata air ini bisa mempertahankan kelembapan tanah dan meningkatkan curah hujan. Lalu topografi yang kompleks seperti lereng yang curam dan lembah ini juga mempengaruhi pola aliran air dan meningkatkan curah hujan. Dan faktor lainnya itu seperti pengaruh perubahan iklim global ya, berdampak pada pola cuaca di Wonosobo juga, dan ini juga menyebabkan curah hujan yang tinggi. Lalu kondisi tanah dan vegetasi, dan ini juga mempengaruhi curah hujannya karena tanah yang subur dan vegetasi yang lebat ini juga dapat meningkatkan kelembapan tanah. Nah, kalau teman-teman mau ke Wonosobo ya, entah sekedar berlibur atau menengok keluarga, mungkin ada keluarga di Wonosobo, ini ada beberapa tips ya supaya tidak sakit itu waktu di Wonosobo karena curah hujan yang cukup tinggi. Yang pertama ini menggunakan payung atau jas hujan. Nah, saat keluar rumah ya,
saat jalan-jalan di Wonosobo usahakan membawa payung atau jas hujan ya, untuk berjaga-jaga, karena di Wonosobo ini tidak mendung pun bisa langsung turun hujan ya. Hujan itu bisa datang kapan saja tanpa diundang. Jadi suatu kesalahan ya kalau di Wonosobo itu tidak bawa payung atau jas hujan. Lalu karena curah hujan tinggi ini, kadang-kadang jalanan ini bisa licin ya. Jadi kalau mau keluar jalan-jalan, pilihlah sepatu yang tanah air dan tidak licin ya, supaya tidak terpeleset. Kadang kalau dipeleset di jalan itu, sakitnya itu tidak seberapa ya, tapi malunya itu yang menyakitkan. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan pakaian yang hangat ya, hangat dan kering untuk mencegah hipotermia karena cuaca yang tinggi. Lalu bisa juga menggunakan masker ya untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan. Nah, itu kan supaya supaya bisa mencegah penyakit ya. Tapi selain itu kondisi tubuh kita juga harus fit ya. Kalau tidak fit sih ya percuma juga, kita akan gampang sakit menghadapi cuaca Wonosobo yang tidak menentu, yang kadang panas, kadang hujan. Nah, supaya imun tubuh ini bisa kuat ya menghadapi cuaca Wonosobo yang tidak menentu, ini kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin dan mineral, minum air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh, dan istirahat yang cukup ya untuk menghindari kelelahan. Juga olahraga teratur yang ringan-ringan saja ya untuk meningkatkan imun tubuh, sehingga sewaktu teman-teman di Wonosobo ini bisa mendapatkan kesenangan ya, bukannya malah jadi sakit-sakitan karena kondisi tubuh yang tidak fit menghadapi cuaca Wonosobo yang kalau siang bisa panas banget, tapi tiba-tiba bisa turun hujan ya, dan suhunya bisa menjadi dingin banget. Ya, cukup sekian ya alasan kenapa Wonosobo ini mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, dan tips supaya tidak gampang sakit sewaktu menghadapi kondisi Wonosobo yang curah hujannya cukup tinggi dan hawanya yang bisa naik turun drastis ini ya, bisa dari panas menjadi dingin mendadak karena hujan.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.